البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Berarti apa? Nama memang bukan zat kata mereka. Nah, kalau kita mengakui boleh memutlakkan kalimat macam ini, nama itu bukan zat, berarti apa? Sifat juga bukan zat. Zat itu berdiri sendiri, nama dan sifat berdiri sendiri. Nah, sekarang mana yang dia itu adalah kekal tanpa ada batas awal, tanpa ada batas akhir, yaitu zat. Berarti apa? Nama dan sifat itu dia adalah makhluk. Atau mereka mengatakan mana khalik dan mana makhluk? Khaliknya adalah zat. Selain khalik adalah makhluk, berarti selain zat adalah makhluk. Sementara nama dan sifat bukan zat, berarti apa? Nama dan sifat adalah makhluk. Nah, ini adalah tahapan yang berbahaya. Makanya sejak awal kita katakan tidak boleh kita langsung menggunakan pola kalau tidak ini pasti ini. Kalau nama dan sifat itu bukan zat, berarti nama dan sifat adalah zat. Dua-duanya keliru. Yang betul adalah tadi itu diperinci. Kita tidak mengatakan tidak, kita juga tidak mengatakan iya. Tetapi apa? Nama adalah suatu makna yang tegak pada zat dan tidak terpisahkan dari zat. Ya, sini poin Mu'tazilah. Iya, kalau kita bilang iya, maka poin Mu'tazilah mengharuskan kita untuk berarti engkau mengakui yaitu apa? Al-Quran itu makhluk. Sebagaimana sifat-sifat adalah makhluk, karena sifat bukan zat. Nah, yang mencipta adalah apa? Zat. Berarti selain pencipta apa? Makhluk. Berarti apa? Selain zat adalah makhluk. Berarti nama dan sifat adalah makhluk. Kalau kita menyatakan, oh kalau begitu nama dan sifat adalah zat itu sendiri, mereka akan membantah dengan pola yang pertama kemarin. Bahwasanya nama tidak mungkin sama dengan zat. Berarti apa? Kalian boleh mengatakan saya menyembah tangan Allah, saya menyembah rahmat Allah, dan itu nggak boleh. Baik, makanya sejak awal kita katakan tidak. Jawabannya bukan ini, bukan itu, tapi harus diperinci apa makna ghair di sini. Wallahu a'lam. Oh, memang mereka kata para ulama adalah makhanisul mu'tazilah. Keras kan, orang salaf keras. Kita belum sekeras itu aja orang sudah menganggap kita keras. Nerjemahkan pun anak ragu-ragu, nanti mereka tambah bengang tuh. Makhanis, makhluk, yaitu apa? Pundannya. Karena ujung-ujungnya mereka akan mendukung Mu'tazilah seperti yang dilakukan oleh Ar-Razi sebelum tobat. Ingin membantah tapi apa? Justru malah memakai hujah mereka untuk memperlemah Ahlus Sunnah. Tapi dalam bab kalam Asy'ariyah dia pusing-pusing lagi. Pusing-pusing ujungnya sama. Mereka mengatakan apa? Al-Qur'an yang di hadapan kita ini ibaratun an kalamillah. Ibarah yaitu apa? Maknanya dari Allah tapi lafadznya adalah dari Rasul. Nah, khilaf, Rasulnya maksudnya adalah Rasul Malaki yaitu Jibril atau Rasul Insi yaitu Muhammad. Berarti hakikatnya apa? Mereka mengatakan Quran yang di hadapan kita adalah makhluk. Jadi ujungnya sama aja. Mengatakan Quran makhluk. Cuma dipusing-pusing. Sementara mereka mengatakan memang kalamullah. Kita tanya kalamullah apa maksudnya? Yaitu kalam nafsani yang ada di dalam zatnya Allah Ta'ala. Jibril yang dikasih kemampuan untuk mengungkapkan apa yang di dalam jiwanya Allah Ta'ala. Sementara Jibril makhluk, ungkapannya jelas makhluk. Sehingga apa? Hakikatnya mereka mengatakan Quran makhluk yang di hadapan kita. Kalau yang di hadapan kita makhluk mungkin keliru. Kalau mungkin keliru, tidak perlu kita terlalu berpegang teguh dengan Quran. Karena apa? Mungkin keliru. Karena yang di hadapan kita makhluk. Sementara yang bukan makhluk kata mereka adalah yang di Lauhul Mahfuz. Nah, kita nggak tahu ya di Lauhul Mahfuz kayak apa. Nah, boleh jadi yang di hadapan kita begini, sementara yang di lauh lain ternyata, dan seterusnya. Maka sejak awal keliru, harus dikatakan itu keliru. Siap dalam-dalam. Ya, mereka mengajak untuk berdalam-dalam dan merusak. Maka apa? Memang harus dibantah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih di muka surat 35. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan memang apa kita perlu belajar? Ini semua perlu belajar. Jangan kita cuma menyalah-nyalahkan, ditanya lalu gantinya apa yang betul? Saya pun tak tahu lah, yang penting salah lah itu. Enggak boleh. Kita kasih obat, jangan cuma mengatakan itu penyakit. Obatnya apa Ustadz? Saya pun tak tahu. Memalukan. Cari sendiri. Ya,
Al-khamisah an-nakiratu fi siyaqin nafi awin nahyi awis syarat awil istifhamil ingkari. Baik, pola keumuman yang kelima, sehingga kita tahu ini umum, mencakup semuanya, adalah nakirah yang belakangnya ada tanwin itu, tapi di dalam pola penafian, peniadaan, atau nahi yaitu pelarangan, atau syarat yaitu semacam tuntutan-tuntutan yang bersyarat itu, awil istifhamil ingkari atau pertanyaan yang berisi pengingkaran, karena hakikat istifham ingkari adalah nafi. Baik. Sekarang diberi contoh kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma min ilahin illallah. Mana sisi pendalilannya? Ilahin di sini. Tidak ada sesembahan apapun yang benar kecuali Allah. Nah, ini ilahin nakirah fi siyaqin nafi. Dari mana nafi ini? Ma nafiyah. Ma di sini tidak. Tidak ada sesembahan pun yang benar kecuali Allah. Baik yang kalian temukan di langit ataupun di bumi, semuanya adalah keliru, karena yang betul adalah yang di atas langit sana, yaitu Allah. Baik, makanya yang menyembah apa itu? Alihat samawiyah, sesembahan-sembahan di langit dalam artian bintang-bintang ataupun matahari ataupun para penyembah bulan, kita katakan itu keliru. Demikian pula alihah yang ardiyah sufliyah, yang ada di bumi, yang di bawah, seperti apa? Penyembah patung-patung, penyembah apalagi itu, mungkin ada yang menyembah monyet, menyembah kucing dan lain-lain. Nah, itu semua keliru, karena yang benar hanya Allah Ta'ala, yang bukan dia betul-betul di dalam langit atau di bumi, bahkan langit dan bumi dalam genggaman tangan dia. Jadi ini adalah penafian yang bersifat umum. Siapapun di alam yang paling atas sampai alam paling bawah, semuanya keliru. Yang benar hanyalah Allah yang menggenggam seluruh alam semesta ini. Nah, ini adalah bersifat umum. Walaupun misalkan tidak ada min, dia bersifat umum. Wa ma ilahun illallah. Nah, ditambah lagi dengan min, taukidun nafi. Jadi betul-betul ini bersifat umum, semuanya. Seperti yang disebutkan juga apa? Oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Qadir. Makhluk semuanya yang dia itu sejak dari arsy sampai yang di bawah bumi ketujuh, semuanya hanyalah makhluk, bukan sesembahan yang benar dan tidak layak disembah. Baik. Ini contoh nakirah fi siyaqin nafi, peniadaan. Yang kedua, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sekarang syai'an. Sembahlah Allah oleh kalian dan jangan kalian menyekutukan sesuatu apapun dengannya, bihi yaitu dengan Allah. Nah, syai'an fi, nah ini adalah nakirah fi siyaqin nahi, larangan. Mana ada la itu? La tusyriku. Fi'il mudhari' yang berjumpa dengan la nahiyah. Telah kita lewati pola nahi. Nah, ini nakirah fi siyaqin nahi. Ini juga tufidul umum. Jangan kalian menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir Tabari dalam tafsir beliau, sesuatu apapun, baik makhluk yang paling besar sampai yang paling kecil, selama dia adalah makhluk, maka jangan sembah dia tadi. Baik. Itu yang kedua, yaitu apa? Fi siyaqin nahi. Yang ketiga, in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Apabila kalian menampakkan sesuatu atau kalian merahasiakannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mana sisi pendalilannya ini? Syai'an, in tubdu syai'an. Nakirah fi siyaqi syarat. Karena in adalah apa? Harfu syartin wa jazm. Baik. Jadi ini polanya umum. Apapun yang kalian nampakkan, baik perkara yang paling besar sampai yang paling kecil, baik yang paling jelas sampai yang paling samar-samar, bahkan yang di dalam isi hati, atau kalian memang menyembunyikannya, maka bagi Allah sama saja, karena dia bikulli syai'in alima. Dia Maha tahu terhadap segala sesuatu. Nah, di sini ada contoh yang lain terhadap apa? Pola umum. Pola umum yang pertama yaitu bakul. Nah, sekarang ada bikulli, menunjukkan apa? Semuanya. Ini satu ayat memiliki beberapa contoh untuk pola umum. Yang pertama tadi nakirah fi siyaqi syarat.
Yang kedua adalah istilah kul, semuanya. Baik. Cuma yang setelahnya ini ada nakirah lagi, syai'in dan aliman. Baik. Jelas lafaz aliman kita tidak membahas, tapi syai'innya di sini apakah dia juga pola keumuman? Kalau kul jelas dia umum. Apakah sekedar nakirah di sini dia juga menunjukkan keumuman? Misalkan lafaz kulnya dihapus misalkan dalam ucapan orang-orang, fa innallaha kana bi syai'in aliman. Baik, apakah ini juga bersifat umum? Kira-kira kalau kita melihat ini nakirah fi siyaqi apa di sini? Fa innallaha kana bi syai'in aliman, atau kul nggak apa, cuma kita khawatir orang terpengaruh oleh lafaz kulnya. Misalkan nggak ada kul, ini jelas apa? Nakirah fi siyaqil isbat. Apakah dia tufidul umum? Iya, dia tufidul umum menurut sebagian ulama. Boleh. Terutama adalah fi siyaqil umum yang polanya adalah imtinan, yaitu apa? Menunjukkan kurnia, dan imtidah, yaitu memuji. Baik, jadi ini di sini ada 3 menurut sebagian ulama pola umum di dalam ayat ini. Yang pertama adalah nakirah fi siyaqi syarat, in tubdu syai'an. Yang kedua adalah lafaz kul. Yang ketiga adalah syai'in di sini nakirah fi siyaqil isbat, tapi isbat yang mana? Karena isbat-isbat yang lain rata-rata tidak bersifat umum, tapi apa? Bersifat apa itu nanti? Bersifat mutlak. Seperti apa itu? Fatahriru raqabatin. Ini nakirah fi siyaqil isbat. Dia tidak tufidul umum, tapi apa? Mutlak. Cuma makanya di sini bukan isbat yang isbat murni, tapi apa? Fi siyaqil imtidah, yaitu memuji. Baik, pujian itu sempurna apabila bersifat umum. Berarti apa? Di sini syai'in di sini juga umum, karena dia nakirah fi siyaqil imtidah, yaitu apa? Memuji diri sendiri. Dia bersifat umum karena pujian untuk Allah memang sempurna, menyeluruh. Menurut sebagian ulama, ini masuk juga di dalam apa? Di dalam pola keumuman. Jadi ada 3 dalam satu ayat di sini. Baik, kemudian contoh yang berikutnya, ini salah arba'ah. Contoh yang keempat. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya. Siapakah sesembahan selain Allah yang mampu mendatangkan cahaya yang terang untuk kalian? Mana sisi pendalilannya? Ilahun di sini. Fisiak apa ini sekarang? Istifham ingkari. Artinya apa? Artinya adalah nafi. Maknanya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, yaitu la ilaha ghairullah ya'tikum bidiya. Tidak ada sesembahan selain Allah yang mampu mendatangkan cahaya yang terang kepada kalian. Baik, ini adalah apa? Nakirah fi siyaqi al-istifhamil ingkari. Mengingkari, itu mengingkari adanya sesembahan yang lain. Nah, ini polanya umum. Siapapun yang kalian sembah tidak mampu apa-apa, tidak mampu mendatangkan lampu dan seterusnya. Hanya Allah yang mampu itu. Kalau Allah tidak mengizinkan orang datang membawa lampu, lampunya akan mati terus. Seperti dalam apa itu? Kisah wayang di Indonesia itu, wayang orang-orang Hindu. Ketika anak yang tidak sah dari anak tidak sah dari Dewa Wisnu, gimana itu dewa pun punya anak tidak sah. Dan ajaib, mereka nggak merasa marah Tuhannya ada kisah-kisah cerita macam itu, tapi mereka bangga aja. Terbentuklah yang namanya Anuman. Apa itu monyet putih itu. Ya, dia tetap anak dewa juga, makanya tidak seperti monyet biasa, dia putih. Tapi apa? Ketika dia bengang, maka dia menelan matahari. Akhirnya dewa-dewa di surga bingung. Ini kenapa gelap ini? Nggak ada yang tahu. Bahkan disebutkan dalam kisah itu, dewa sampai bertabrakan satu sama lain karena nggak ada lampu. Ini aja gimana Tuhan bertabrakan? Nggak ada sensor. Akhirnya apa? Dewa Wisnu mengheningkan cipta, cari-cari, scan mana ini ada kesalahan di mana. Ternyata nggak, dalam sesaat dia tahu harus mengheningkan cipta dulu, harus scan dulu. Nah, baru dia tahu, oh anakku bengang. Akhirnya apa? Diminta untuk tolonglah, matahari itu diperlukan oleh semua, bahkan dewa di surga pun perlu matahari. Ini ajaib sejak awal. Tapi dia nggak mau, namanya bengang. Akhirnya dirayu-rayu. Masa Tuhan perlu merayu anaknya sendiri? Nggak boleh memaksa. Ini kisah yang disebarkan di surat kabar. Mereka tidak merasa apa istilahnya cemburu Tuhannya selemah itu, tapi malah merasa bangga. Oh, memang apa? Anuman itu memang punya sifat ketuhanan juga, hebat dia. Makanya kalau gerhana matahari menurut orang Jawa
Caranya apa? Orang segera pukul-pukul nyok, pukul pokok kelapa itu. Agar apa? Agar segera mataharinya dibebaskan. Nggak tahu gimana itu, mungkin frekuensi pukulan itu mengganggu telinganya si yang sedang memakan. Aduh, ajaib semuanya. Beli-beli ya. Walaupun mereka khilaf. Maksudnya dulu memang Anoman pernah bengang, tapi apakah setiap kali matahari itu gerhana itu dimakan Anoman? Rata-rata mengatakan bukan Anoman, Anoman sekali aja. Yang lain adalah Batara Kala katanya, apalagi itu. Al-Muhim. Baik. Nah, yang betul adalah apa? Hanya Allah yang mampu mendatangkan cahaya yang terang tadi. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Boleh letakkan dobit istifham ingkari itu, kalau buang ingkari tak jadi, tak boleh jadi. Sebagian ulama membolehkan karena apa? Karena memang dan itu yang betul. Sebagaimana yang telah kita lewati, yaitu kembali ke atas yang ketiga, yaitu asma istifham. Karena rata-rata isim istifham kalau yang datang setelahnya adalah mubham atau nakirah, dia kembali ke umum lagi memang. Cuma di sini dohirnya dia apa itu yang lebih jelasnya istifham ingkari. Walaupun biasanya rata-rata istifham itu sendiri bersifat umum rata-rata. Dari praktek dalil-dalil dan ucapan Arab, rata-rata istifham bersifat umum rata-rata. Wallahu a'lam. Maknanya istifham ingkari ini dia tak sama seperti istifham biasa lah. Tetap- Dua-duanya umum iya. juga. Karena apa? Istifham sendiri ada 4 minimalnya. Ada ingkari, ma'ruf, ada takriri, ada taubihi, dan ada istighbari. Tapi rata-rata dia bersifat umum rata-rata. Cuma ketika diperinci ada yang tidak, makanya beliau daripada debat sementara ini baru buku awal, yang jelas saja itu yang ingkari.